Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Sri Liana Putri. Saya dari kelas 10 IIS 3, nomor absen 30 SMA Negeri 1 Bengui. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang materi tenaga eksogen, yaitu pengendapan atau sedimentasi. Sebelum kita membahas proses sedimentasi, kita harus mengetahui apa itu tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Sesuai namanya, ekso dan gen yang artinya luar bumi. Namun tidak berarti hal yang berada di luar angkasa disebut tenaga eksogen. Luar bumi yang di sini maksudnya adalah yang berasal dari luar permukaan bumi, bukan dari dalam perut bumi. Contohnya angin, air, matahari, aktivitas flora dan fauna, bahkan aktivitas manusia juga disebut tenaga eksogen. Pembahasan yang kedua adalah jenis tenaga eksogen. Secara umum terdapat 4 jenis tenaga eksogen yang kerap kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat jenis tenaga tersebut adalah yang pertama, pelapukan, yang kedua, pengikisan atau erosi, yang ketiga, pengendapan atau sedimentasi, dan pergerakan massa tanah atau moss wasting. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang sedimentasi atau pengendapan. Sedimentasi merupakan sebuah peristiwa atau proses pengendapan yang terjadi pada beberapa komponen abiotik yang ada di lingkungan seperti halnya tanah dan juga pasir. Proses pengendapan atau sedimentasi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti aliran air ataupun hembusan angin yang dapat memindahkan partikel-partikel kecil dari tanah atau pasir ke tempat lain hingga mengalami pengendapan dan membentuk sesuatu hal yang baru. Pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis sedimentasi. Sedimentasi merupakan proses pengendapan material-material yang ada di bumi dengan bantuan dari berbagai kekuatan. Sekarang, mari kita bahas satu persatu agar lebih mudah memahami mengenai sedimentasi ini. Pada penjelasan materi hari ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis sedimentasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah sedimentasi fluvial, merupakan proses sedimentasi yang dilakukan oleh aliran air sungai. Karena menggunakan air sungai, maka keberadaan sedimentasi ini ada di sungai. Berikut bentukan lahan sedimentasi fluvial. Yang pertama adalah kipas aluvial atau alluvial fans, yaitu endapan yang berbentuk seperti kipas akibat aliran sungai terjal di daerah hulu ke daratan, seperti gambar di bawah ini. Yang kedua adalah delta, yaitu tanah yang luas dan berada di sekitar muara sungai. Yang ketiga yaitu floodplain atau dataran banjir, merupakan dataran yang berada di kiri atau kanan sungai yang pada saat banjir tergenang air dan saat surut menjadi daratan seperti gambar di bawah ini. Yang keempat yaitu tanggul sungai, merupakan endapan lumpur, pasir, dan kerikil yang berada di kiri kanan sungai sehingga membentuk pematang atau punggung sungai seperti gambar di bawah ini. Pembahasan yang kedua adalah sedimentasi marine. Sedimentasi marine merupakan proses sedimentasi atau pengendapan yang terjadi di laut, di mana material-material yang dipindahkan oleh kekuatan air laut. Berikut bentukan lahannya. Yang pertama adalah spit. Spit merupakan endapan pasir sempit memanjang, salah satu ujungnya melekat ke daratan, terbentuk karena gerakan pasang surut air laut, seperti gambar di bawah ini. Yang kedua adalah bar atau gosong pasir, merupakan endapan pasir dekat pantai atau teluk dan kedua ujungnya bertemu dengan daratan, seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga ada bedding, merupakan endapan pasir laut agak jauh dari pantai, seperti gambar di bawah ini. Yang keempat adalah nehrung, merupakan beting yang panjang. Yang kelima adalah tombolo atau endapan yang menghubungkan pulau dengan daratan, seperti gambar yang sudah saya tampilkan. Yang keenam atau yang terakhir adalah cupid foreland, atau endapan di pantai berbentuk runcing dan merubah garis pantai semakin maju ke laut, seperti gambar yang sudah saya tampilkan. Yang ketiga yaitu sedimentasi ailois. Sedimentasi ailois merupakan sedimentasi di mana pengangkutan atau pemindahan materialnya dibantu oleh kekuatan angin. Berikut bentukan lahannya. Yang pertama adalah sand dunes atau gumuk pasir, merupakan hamparan atau endapan fase akibat dari erosi angin atau deflasi. Berikut gambar yang akan saya tampilkan mengenai gumuk pasir atau sand dunes. Yang kedua adalah loess. Loess merupakan dataran yang terbentuk dari endapan pasir. Berikut gambarnya. Yang ketiga ada arios, merupakan endapan pasir yang terjadi pada sungai yang kering. Berikut gambarnya. Yang terakhir adalah scree atau endapan pada kaki tebing pada gunung atau perbukitan seperti gambar di bawah ini.
Yang keempat adalah sedimentasi glasial atau es. Sedimentasi glasial merupakan sedimentasi yang mana pengangkutan materialnya dilakukan oleh kekuatan glasial atau es. Sedimentasi glasial ini juga dikenal dengan nama sedimentasi gletser. Berikut bentukan lahannya. Yang pertama ada drumlin, merupakan bukit-bukit gletser. Berikut gambarnya. Yang kedua ada esker atau endapan berbentuk punggung-punggung sempit dan panjang seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga kem atau kems atau gundukan kecil seperti kerucut seperti gambar di bawah ini. Yang keempat atau danau kettle atau kettle lake yang berada di Greenland seperti gambar di bawah ini. Yang kelima atau yang terakhir ada morena atau moraine, merupakan material endapan yaitu batu dan tanah yang dibawa oleh aliran es seperti gambar di bawah ini. Pembahasan terakhir dari video kali ini yaitu dampak sedimentasi. Sedimentasi membawa dampak positif maupun negatif, yaitu dampak positif. Yang pertama adalah perluasan wilayah pantai dan proses sedimentasi menghasilkan daratan yang subur. Yang kedua ada dampak negatifnya yaitu pendangkalan sungai akibat pengendapan yang terjadi. Sekian video presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun materi yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.